Susunan upacara bendera Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78, Kamis 17 Agustus 2023. Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Siti Haji. 1. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Dua, Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Tiga, penghormatan kepada komandan upacara. Empat, pembina upacara memasuki lapangan upacara. Lima, penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. 6. Laporan komandan upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. 7. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin tamu undangan dimohon untuk berdiri.
Hadirin tamu undangan dimohon duduk kembali. Delapan, mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara. Peserta upacara, mari kita mengheningkan cipta, kirim suratul Fatihah kepada para pahlawan dengan menundukkan kepala khusyuk. Mengheningkan cipta seraya membaca suratul Fatihah, mulai. Selesai. 9. Detik-detik proklamasi. Sepuluh, pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. 11. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 12. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita hormati Romo Kiai Haji Muhammad Ridwan Haris selaku pembina Yayasan Miftahul Ulum, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu kepala madrasah, bapak ibu guru, anak-anak mulai jenjang madrasah ibtidaiyah, sanawiyah dan madrasah aliyah, hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. 78 tahun Indonesia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa terbebas dari penjajah, dari tekanan bangsa asing. Selayaknya dan seharusnya kita mensyukuri nikmat ini tidak hanya dengan lisan, tetapi dengan perbuatan, salah satunya yaitu memperingati upacara dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia pada tahun 2023 ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga Allah selalu senantiasa mencurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta upacara yang kami hormati, 350 tahun, 3,5 abad bukanlah waktu yang singkat. Kalau dihitung rata-rata usia manusia 60 tahun, maka 5 generasi kita di bawah tekanan, di bawah jajahan bangsa asing. Oleh karena itu, kewajiban kita yaitu mempertahankan serta meningkatkan hasil jerih payah dari pahlawan kita. Dengan apa wujud mempertahankan, mensyukuri nikmat tersebut? Tidak lain tidak bukan, kita harus sesuai dengan porsi tupoksi kita, kalian sebagai pelajar, kami sebagai pendidik. Anak-anak tamu undangan yang kami hormati, pendidikan salah satu solusi terbaik untuk mengisi, mempertahankan dan meningkatkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Karena definisi daripada pendidikan yaitu usaha manusia untuk mewujudkan manusia. Artinya manusia yang berpengetahuan, manusia yang berpendidikan, manusia yang bermoral dan berakhlakul karimah. Kedua kalinya, pahlawan kita tidak membutuhkan
piagam penghargaan sebagai pahlawan. Karena kita sebagai orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwats bal ahya'un inna rabbihim walahum yurzakun." Janganlah engkau menganggap para pahlawan itu mati. Boleh jasadnya ada petilasannya, boleh jasadnya ada nisannya, boleh jasadnya itu ada bendera pahlawannya, tetapi mereka tidak butuh itu, karena di sisi Allah mereka orang-orang yang mati syahid, dan mereka yurzakun, sudah langsung diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita yaitu sebagai generasi penerus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Anak-anak yang hadir pada pagi hari ini, kami selaku Bapak Ibu guru benar pesan, ikutilah kegiatan lomba yang mendidik, yang mengedukasi. Ikutilah kegiatan-kegiatan yang positif untuk mengisi kemerdekaan ini. Contoh, kegiatan rohani, mungkin lomba adzan, lomba bildacil, lomba qiraah, dan lain sebagainya. Tapi kami mohon siswi Miftahul Ulum harus cerdas. Jangan sampai mengikuti kegiatan karnaval yang sifatnya itu tidak mendidik. Kita harus memberikan tuntunan, tidak memberikan tontonan. Mohon maaf, ada lomba-lomba yang tidak mendidik, seperti mencetuskan balon di antara dua temannya dan balon itu ditaruh di antara kedua perut teman tersebut. Selanjutnya juga memindahkan sebuah buah terong dari satu paha temannya ke paha temannya yang lain, seperti estafet. Ini merupakan kegiatan-kegiatan yang kurang edukatif, kurang mendidik, dan tidak layak bagi madrasah, tidak layak bagi siswa-siswi madrasah, apalagi Bapak Ibu guru. Ini sangat memprihatinkan, bukan itu yang diinginkan dalam mengisi kemerdekaan itu. Ketiga kalinya anak-anak, ada sebuah makalah, al-imanu ba'dal amni, aman dulu baru iman. Kenapa? Karena Islam dan iman akan mampu bertahan di dunia ini apabila bumi negara kita ini merdeka. Bagaimana kita bisa khusyuk apabila di sana sini terdengar suara letusan tembak, suara letusan meriam, kita tidak bisa belajar dengan hikmat, kita tidak bisa sholat dengan khusyuk, kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dan bisa mengangan-angan isi daripada Al-Quran tersebut. Tepat sekali pada momen 17 Agustus, pada upacara pagi hari ini harus kita tanamkan rasa cinta kita kepada tanah air, rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, karena iman itu bisa abadi di bumi ini apabila negara kita ini sudah merdeka dan terus merdeka. Yang ketiga kalinya anak-anak, benar 78 tahun Indonesia merdeka, tetapi itu secara fisik. Tetapi di balik itu kita masih terjajah, tertindas secara ekonomi. Di dalam lagu kebangsaan kita ada tanah air. Tanah berarti bumi, dan apa yang terkandung di dalamnya? Ada tambang batu bara, ada minyak, ada emas. Tapi kita lihat di bumi Papua, semuanya sudah dikuasai oleh Freeport, oleh pihak asing. Secara fisik kita merdeka, tetapi secara ekonomi kita masih terjajah. Tidak jauh-jauh di Bojonegoro
ada sumber minyak yang menguasai bukan orang Indonesia tapi Exxon. Artinya apa anak-anak? Kita memang merdeka secara fisik, tetapi tanah, air dan isinya kita masih tertindas, masih kita terjajah. Itu yang bumi. Yang air saya contohkan, grafik kekurangan protein warga Indonesia sangat kurang. Padahal kita di sana mempunyai air, yaitu laut. Dan apa yang terkandung di dalam laut termasuk ikan yang mengandung protein. Mengapa kita kekurangan? Padahal menurut ilmu geografi, lautan Indonesia lebih luas daripada daratan. Tetapi persentase laporan daripada Kementerian Kesehatan penduduk Indonesia masih kekurangan protein ikan. Ini sangat memprihatinkan dan ini menjadi PR kita bersama. Kita mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Bagi kami Bapak Ibu Guru mengajak kepada kalian siswa-siswi Madrasah Miftahul Ulum. Selanjutnya anak-anak, founding father termasuk Bapak Proklamator Bung Karno mengatakan, jadilah orang Islam Indonesia, jangan menjadi orang Islam Saudi Arabia. Jadilah orang Kristen Indonesia bagi orang yang Kristen, tapi jangan menjadi orang Yahudi. Jadilah orang Hindu Indonesia, jangan jadi orang Hindu India bagi orang Hindu. Ini pesan dari Bapak Soekarno, proklamator Indonesia yang harus kita angan-angan. Artinya apa? Kita harus menjadi orang Islam yang ketimuran. Jangan western culture. Kita jangan mengadopsi jadi orang Islam tapi bergaya hidup barat. Contoh, berjilbab juga berjilbab. Tapi ketika dibuka jilbabnya, dia pakai semir rambut pirang agar seperti kelihatan orang barat. Bukan itu yang diharapkan oleh Bung Karno. Jadilah orang Islam, kalau kita di tanah Jawa, orang Islam Jawa, bukan orang Islam Saudi Arabia. Selanjutnya yang terakhir anak-anak, kamu harus yakin bahwasanya pendiri bangsa Indonesia ini semuanya ulama. Kamu harus yakin. Satu hari, satu malam kita mewajibkan 17 rakaat. Allah menakdirkan 17 Agustus dan 17 Ramadan kita diberi nikmat oleh Allah yang luar biasa. Jika 17 rakaat tidak kita lupakan dan tidak kita tinggalkan, 17 Agustus terus kita peringati, 17 Ramadan nuzulul Quran juga kita amalkan, Al-Quran dan isinya, maka sempurnalah kita sebagai warga Indonesia yang muslim. Artinya orang muslim Indonesia, bukan orang muslim Saudi Arabia. Anak-anak, 17 rakaat dikali 2 sama dengan 34. 34 adalah jumlah sujud kita dalam satu hari satu malam minimal. Karena setiap rakaat kita mempunyai 2 sujud, 17 kali 2 sama dengan 34. Lambang Garuda Indonesia, tanyakan guru IPS. Sayap sebelah kanan itu harus berjumlah 17. Kalau ada anak yang gambar burung Garuda, sayapnya yang sebelah kanan kurang daripada 17, itu nilainya 0. 17, sebuah burung mempunyai 2 sayap, maka 17 kali 2 sama dengan 34, sama dengan jumlah bilangan sujud kita satu hari satu malam. Itu bukti bahwasanya founding father, pendiri Indonesia ini bukan orang sembarangan, tapi beliau adalah ulama. Bukti pertama. Bukti yang kedua,
sesuatu yang mulia itu dipanggil dengan menggunakan kata itu atau di sana. Allah Subhanahu wa taala di dalam permulaan surat Al-Baqarah disebutkan dzalikal kitabul la raiba fi. Itu adalah kitab. Mengapa Allah menyebut Al-Qur'an bukan ini adalah kitab tapi menggunakan dzalikal kitabul la raiba fi. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan sama sekali. Yang kedua kita kiaskan, di sanalah aku berdiri. Mengapa tidak di sinilah aku berdiri? Karena itu dikiaskan dengan Al-Qur'an, dzalikal kitabul la raiba fi. Anak-anak, semakin kita gali apa yang terjadi di Indonesia dan apa yang kita temukan di dalam Al-Qur'an, semuanya saling sambung menyambung. Kesimpulannya tiada lain tiada bukan, Indonesia merupakan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, kakak-kakak dan ibu-ibu guru yang masih muda-muda yang sudah mendidik putra-putri terbaik untuk menjadi petugas pada pagi hari ini, serta mohon maaf atas segala kekurangan mewakili Bapak Ibu Kepala Madrasah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat. 13. Menyanyikan lagu 17 Agustus dan lagu syukur.
14. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ridwan Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wa anil muslimin wa qina syarra masaibid dunya waddin. Allahumma rizqna faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma syukran laka ya ilahana ala ma fadalta alaina min nikmatil istiqlali min nikmatil khuriyata Indonesia ya dal syahril adimil syahri Agustus syahril mu'adham indana wa indaka haitsu situ ba'tsakan nabiyaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syahri Agustus kama a'taitana khuriyatana alladhi wafiqu Ramadan kadzalika fi syahri Ramadan anta tangzilu fil Qur'an yadal jalali angzil alaina nikmataka nikmatal adam nikmatal khuriyah waj'alna ummatan wahida la tufariqata wa in qada su'uban wa qabaila walakin lita'arafu kama qulta waj'al baldatana balatan qaldatun thayyibatun wa rahurur. Ya Ghafir, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima belas. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan. 16. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada bina upacara, hormat, front, tegak, front. 17.
Pembina upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Delapan belas. Penghormatan kepada komandan upacara. Sembilan belas. Upacara selesai. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh peserta upacara.